Selamat datang di channel Meja Belajar Akira. Kali ini kita akan membahas soal tes karakteristik pribadi atau TKP. Pastikan kamu simak baik-baik setiap jawaban, agar kamu bisa lebih memahami konsep dan logika di baliknya. Yuk, langsung kita mulai. Anda, ditugasi atasan Anda berdinas keluar pulau. Anda berencana pergi dengan menggunakan transportasi udara. Setelah lama menunggu, akhirnya, pesawat yang rencananya akan Anda naiki telah datang. Namun, di sisi lain Anda melihat seorang nenek yang sedang kebingungan. Sikap Anda. Poin tertinggi, ada pada pilihan jawaban D, yaitu, meminta satpam untuk membantu nenek tersebut, karena Anda terburu-buru. Penjelasannya adalah, karena pemberangkatan di pesawat tidak bisa lambat, yang memungkinkan, memberitahukan satpam yang ada di bandara, yang biasanya banyak. Anda melihat seorang anak kecil sedang menyeberang di jalan raya, yang khawatir bila tidak ada yang menyeberangkan, dapat menyebabkan kecelakaan. Jika Anda berada pada situasi tersebut, sedangkan waktu ke kantor sudah terlambat 10 menit. Apa yang akan Anda lakukan? Poin tertinggi, ada pada pilihan jawaban C, yaitu, memarkirkan motor di tempat aman terdekat, dan menyeberangkan anak kecil tersebut, walaupun Anda akan semakin telat ke kantor. Penjelasannya adalah, pilihan jawaban C, merupakan pilihan jawaban yang tepat. Alasannya karena Anda peduli dan melakukan tindakan preventif dengan membantu menyeberangkan anak kecil tersebut. Adapun berkaitan dengan keterlambatan, karena sejak awal Anda sudah terlambat. Adapun bila atasan Anda bertanya mengapa terlambat, sampaikanlah alasan yang sebenarnya, tanpa memanfaatkan menyeberangkan anak kecil sebagai alasan utama keterlambatan Anda, faktor integritas dan orientasi terhadap orang lain. Anda petugas kesehatan, ditempatkan di daerah amat terpencil, bahkan sebagian warganya buta aksara. Anda akan mengaplikasikan sistem pendaftaran, dan antrean baru agar tidak menumpuk, dan memicu pertengkaran antar keluarga pasien. Apa akan Anda lakukan? Poin tertinggi, ada pada pilihan jawaban A, yaitu, pengumuman lisan, sambil menjelaskan kepada keluarga pasien, mendaftar dan meminta untuk menyebarkan informasi terbaru ke masyarakat lain yang hendak berobat. Penjelasannya adalah, pilihan jawaban C lebih tepat, karena, memberikan informasi secara lisan, dan informasi akan jauh lebih cepat tersebar dari mulut ke mulut. Kalau pengumumannya cuma ditempel, sudah pasti kebanyakan warga tidak tahu, apalagi kalau di tempat terpencil, dan warganya buta aksara, atau tidak bisa membaca. Kalau cuma sosialisasi tanpa ada action, ya percuma, apalagi kalau ditempel di ruang tunggu, tidak semua orang bisa tahu, jadi pilihan A lebih efektif untuk info tersebar. Dosen Anda, meminta Anda untuk ikut dalam sebuah perlombaan, yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan oleh universitas tempat Anda berkuliah. Dosen Anda melihat bahwa, Anda memiliki talenta sesuai dengan deskripsi dari perlombaan, akan tetapi, Anda tidak menyadarinya. Sikap Anda. Poin tertinggi, ada pada pilihan jawaban B, yaitu, tekun, teliti, dan bekerja sampai semua pekerjaan dapat cepat diselesaikan. Penjelasannya adalah, topik kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, dapat bekerja dengan cepat, disiplin, sesuai prosedur, dengan fokus, dan cepat dan benar, menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin, dan penuh tanggung jawab. Siang ini, Anda sedang melayani banyak nasabah di kantor Anda, antrian cukup panjang. Kemudian, ada seorang kakek-kakek umur 70 tahun juga ikut mengantri. Karena terlalu lama dan antrian panjang, kakek tersebut meminta untuk dilayani terlebih dahulu. Sikap Anda.
Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban E, yaitu memberikan pengertian kepada yang lain dan melayani kakek tersebut. Penjelasannya adalah topik orientasi pada pelayanan. Kita harus memberikan pelayanan yang baik, cepat dan berorientasi kepuasan pelanggan. Dalam kasus di atas, kita boleh mendahulukan kakek tersebut dengan menjelaskan kepada yang lain terlebih dahulu agar mereka juga merasa dihargai. Pada pelayanan wanita hamil, lansia, ibu menyusui, mendapatkan prioritas utama pelayanan. Dosen Anda meminta Anda untuk ikut dalam sebuah perlombaan yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan oleh universitas tempat Anda berkuliah. Dosen Anda melihat bahwa Anda memiliki talenta sesuai dengan deskripsi dari perlombaan, akan tetapi Anda tidak menyadarinya. Sikap Anda. Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban D, yaitu menerima dan mengembangkan lebih dalam talenta yang Anda miliki. Penjelasannya adalah topik semangat berprestasi, selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan mengembangkan diri, kerja keras dan semangat kompetisi. Anda diminta atasan Anda untuk membantunya weekend ini di kantor, menyelesaikan beberapa tugas penting. Namun, dalam perjalanan menuju ke kantor, kendaraan yang Anda tumpangi tiba-tiba rusak sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu, dan membutuhkan waktu beberapa menit, agar bisa digunakan lagi. Sedangkan, atasan Anda telah menelpon berulang kali meminta Anda segera datang ke kantor, karena dia sangat membutuhkan bantuan Anda. Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban B, yaitu berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. Penjelasannya adalah topik kreativitas dan inovasi, mencari jalan lain dan solusi terhadap permasalahan yang ada, berusaha untuk datang secepatnya, memenuhi tanggung jawab, membantu atasan Anda secepat mungkin, dan mengambil inisiatif agar dapat membantu sesegera mungkin. Karena terjadinya beberapa permasalahan di perusahaan Anda yang mengakibatkan terjadinya penurunan finansial. Hal ini tentu saja berdampak bagi kelangsungan seluruh komponen perusahaan, termasuk karyawan. Apa yang akan Anda lakukan? Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban D, yaitu membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kinerja. Penjelasannya adalah topik semangat berprestasi, dengan selalu mau belajar dan mengembangkan diri, memperoleh ilmu baru, pengetahuan, dan belajar hal-hal baru untuk menyelesaikan dan mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Perusahaan butuh orang-orang kreatif dan punya semangat yang besar dan mampu membawa perusahaan keluar dari kesulitan untuk memajukan. Ketika Anda mendapat seorang pimpinan di tempat Anda bekerja, yang mana setiap keputusannya tidak bijaksana, bahkan terkesan merugikan, sikap Anda sebagai seorang yang diberikan kepercayaan oleh rekan-rekan sekitar adalah poin tertinggi ada pada pilihan jawaban C, yaitu mencoba mengingatkan pimpinan dengan mengajaknya untuk berdiskusi empat mata. Penjelasannya adalah pilihan jawaban C lebih efektif karena lebih baik diskusi dulu dan coba berbagi pemikiran, pendapat, dan alasan kenapa dia buat kebijakan atau keputusan seperti itu. Dan kalau C sebenarnya juga tepat, tetapi terlihat terlalu memaksakan, harus segera merubah kebijakan atau keputusan, ini kurang sopan, karena kita punya wewenang untuk mengharuskan atasan segera merubah kebijakan. Jadi, lebih baik mencoba mengingatkan pimpinan dengan mengajaknya untuk berdiskusi empat mata. Anda mendapatkan tugas untuk menyelesaikan urusan kantor di luar kota dengan beberapa rekan tim lainnya. Karena tugas ini sangat penting bagi perusahaan,
Anda diminta untuk bekerja dengan cermat, cepat, efektif, dan efisien, dan selalu mematuhi SOP yang ada. Namun, ada salah satu dari rekan Anda yang melakukan kesalahan cukup fatal karena tidak bekerja sesuai dengan prosedur yang Anda lakukan. Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban A, yaitu membicarakannya dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap. Penjelasannya adalah topik kemampuan bekerja sama dalam kelompok, selalu bersifat terbuka, dan mengkomunikasikan setiap permasalahan dalam tim untuk dibicarakan dan dicarikan solusi terbaik, bentuk dari tanggung jawab atas pekerjaan. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan, penting tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan, dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Anda? Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban A, yaitu melaporkan kepada atasan. Apakah harus berhenti menggunakan sistem itu? Penjelasannya adalah yang mengerjakan saat itu Anda, dan posisinya sebagai bawahan, jadi wajib melaporkan dulu ke atasan untuk langkah selanjutnya. Profesionalisme dan teknologi informasi. Pimpinan di perusahaan Anda adalah orang yang sudah cukup berumur dan sudah sering menjadi ketua di perusahaan tersebut dengan kinerja yang sangat baik. Akan tetapi, menurut rekan kerja Anda, pimpinan tersebut tidak memiliki pengetahuan IT yang baik. Padahal sekarang ini, di setiap pekerjaan, kita tidak bisa terlepas dari teknologi. Menanggapi hal ini, apa yang Anda lakukan? Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban C, yaitu menawarkan secara pribadi kepada pimpinan tersebut untuk membantu mengetahui IT. Penjelasannya adalah pengendalian diri dan aktif. Pagi ini, Anda meminta bawahan Anda untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek yang kebetulan di bawah tanggung jawab Anda. Namun lagi-lagi, bawahan Anda tersebut mengingkari janjinya untuk melakukan tinjauan ke lokasi dengan berbagai alasan yang Anda rasa kurang masuk akal. Sedangkan, ini merupakan pekerjaan yang sangat penting demi menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan pemakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda. Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban B, yaitu berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. Penjelasannya adalah topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain, indikator sebagai katalisator yang dapat membawa perubahan dan mengatur bawahan. Permasalahan bawahan yang tidak menjalankan tugasnya dengan berbagai alasan. Sebagai seorang atasan, Anda wajib menegurnya karena bawahan Anda adalah tanggung jawab Anda. Opsi B adalah yang paling tepat. Ketika menjadi panitia sebuah acara di kampus Anda mendapatkan telepon dari pacar Anda bahwa dia membutuhkan bantuan Anda untuk menjemputnya ke stasiun kota. Pacar Anda mengatakan, jika sudah mencoba menghubungi jasa angkutan online, tapi tidak ada yang mengambil orderannya, sedangkan tugas Anda masih banyak dan harus selesai hari ini juga, mengingat acara akan dilaksanakan besok harinya. Sikap Anda. Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban D, yaitu memintanya untuk mencoba lagi untuk memesan jasa kendaraan online. Penjelasannya adalah topik profesionalisme dalam bekerja. Kita dituntut untuk lebih mementingkan kepentingan pekerjaan dan tanggung jawab terhadap pekerjaan ketika ada hal lain yang menghalanginya dan fokus pada pekerjaan.
Beberapa minggu yang lalu, atasan Anda pernah memberitahu Anda bahwa dia mempunyai jadwal untuk bisa menandatangani kontrak dengan beberapa orang klien baru dalam beberapa minggu ke depan untuk pengembangan perusahaan. Namun, tampaknya atasan Anda lupa akan hal tersebut karena terlalu sibuk mengurusi banyak hal dan sering tidak berada di kantor karena pergi ke luar kota. Sebagai seorang asisten, yang akan Anda lakukan adalah poin tertinggi, ada pada pilihan jawaban D, yaitu, membuat rencana pertemuan, dan memberitahu atasan untuk disetujui. Penjelasannya adalah, topik kreativitas dan inovasi, mampu berpikiran imajinatif terhadap sebuah permasalahan, dan berinisiatif untuk melakukan suatu pekerjaan dengan tetap sesuai SOP dan persetujuan. Karena kekurangan sumber daya manusia, di sebuah kantor cabang perusahaan tempat Anda bekerja, atasan Anda memutuskan hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi, di sebuah pulau terpencil, padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi, dan Anda cukup dekat dengan atasan. Sikap Anda. Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban D, yaitu berdiskusi dengan atasan Anda terkait proses pemindahan Anda ke kantor cabang yang baru tersebut. Penjelasannya adalah topik integritas diri, tanggung jawab dan loyalitas terhadap pekerjaan, dan harus bersifat terbuka dan jujur dengan keadaan sebenarnya, mengetahui proses, hak dan kewajiban Anda. Terkait hal tersebut Anda dapat berdiskusi tentang pemindahan Anda. Atasan Anda menugaskan Anda membuat sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah pekerjaan di kantor Anda. Tetapi, di kantor Anda, terdiri dari orang-orang dari berbagai latar belakang suku yang berbeda dengan Anda. Bagaimana sikap Anda? Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban E, yaitu membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan bekerja tim tanpa membedakan latar belakang. Penjelasannya adalah, pilihan jawaban E lebih efektif karena pilihan A, B lebih seperti idealis, pilihan A bagus, tapi berbagai macam saran dan masukan pun bisa didapat dari tim tidak harus berlatar belakang berbeda. B bagus, tapi ada kecenderungan memilih sesuku. Nah kalau E terbuka untuk bekerja secara tim tanpa membedakan latar belakang, bisa berpotensi juga mendapat beragam saran dan masukan. Tidak boleh kita melihat dari latar belakang siapapun, yang mau dan mampu itu dipilih. Kita harus membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan bekerja tim tanpa membedakan latar belakang. Hari ini, di kantor Anda, akan diadakan rapat besar terkait dengan kebijakan yang akan ditempuh oleh perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Semua karyawan yang mewakili divisi masing-masing diminta untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka pada saat rapat berlangsung. Anda pun telah menyampaikan ide Anda sebagai perwakilan dari divisi Anda, namun rekan yang lain kurang mendukung ide dan gagasan yang Anda ajukan karena dinilai tidak memiliki perubahan signifikan terhadap perusahaan ke depannya. Sikap Anda. Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban A, yaitu membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya. Penjelasannya adalah topik kemampuan bekerja sama dalam kelompok, indikator keterbukaan, saling bekerja sama, dan selalu melibatkan orang lain. Masalah gagasan Anda dinilai kurang memberikan perubahan signifikan. Solusi pertama yang bisa Anda lakukan adalah memadukan gagasan Anda dengan rekan yang lain seperti pada opsi A menunjukkan Anda menerima pendapat orang lain dan berusaha tetap pada prinsip dengan kolaborasi dengan rekan yang lain. Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan,
dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba, ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Apa yang Anda lakukan? Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban C, yaitu menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan. Penjelasannya adalah pilihan jawaban C lebih efektif karena opsi C dan D ini termasuk aspek bekerja mandiri dan tuntas. Jika kalian menjawab opsi selain C dan D, maka akan dipandang sebagai pegawai yang tidak dapat bekerja secara tuntas. Meskipun menurut kalian opsi selain C dan D adalah opsi positif, itu hanya pengecoh. Pernahkah kalian memiliki banyak ide dan inovasi namun sebatas omdo atau omong doang, dan tidak bisa bekerja secara tuntas hingga mencapai kesuksesan? Jika ya, maka tidak salah jika perusahaan menolak Anda. Nah, ini memang tidak bisa dibohongi jika kalian tidak memiliki aspek tersebut untuk mensiasatinya dalam yang dicari sebagai perusahaan tersebut. Rekan tim kerja Anda dimarahi oleh atasan pada saat mengumpulkan tugas tim, karena sudah telat beberapa menit mengumpulkan tugasnya. Hal ini disebabkan karena rekan Anda tersebut harus mengasembeli pekerjaan tersebut terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. Ditambah lagi, semua rekan anggota tim mengumpulkan tugas pribadi mereka juga terlambat, sehingga rekan Anda yang bertugas untuk mengasembeli setiap pekerjaan jadi tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Sikap Anda. Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban A, yaitu mengakui kesalahan kepada atasan. Jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut, penjelasannya adalah topik integritas diri, mampu bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diperbuat, berlaku jujur, dan mengakui kesalahan, bentuk dari kesadaran diri dan komitmen terhadap peraturan.